Oke, kali ini kita akan membahas tentang bagian-bagian lingkaran. Ya, bagian-bagian lingkaran itu apa saja? Nah, perhatikan. Nah, bagian lingkaran itu ada titik pusat atau pusat lingkaran, jari-jari, diameter, busur, tali busur, apotema, juring, dan tembereng. Nah, sekarang kita bahas satu persatu titik pusat atau pusat lingkaran. Ya. Titik pusat merupakan titik yang berada di tengah-tengah lingkaran. Biasanya titik pusat ini diberi tanda berupa huruf, misalnya P atau O atau Q dan seterusnya, terserah. Nah, nama lingkaran biasanya dibaca berdasarkan huruf yang ada pada titik tengah ini. Misalnya seperti ini, berarti lingkaran P. Nah, biasanya ditulis pada titik pusat ini nama lingkaran. Ya, selanjutnya setelah titik pusat kemudian jari-jari. Nah, jari-jari itu perhatikan, segmen garis yang menghubungkan titik pusat dengan suatu titik pada lingkaran. Sekarang perhatikan, segmen garis yang menghubungkan titik pusat, ini titik pusat, dengan suatu titik pada lingkaran. Nah, ini lingkaran. Lingkaran ini pada dasarnya kumpulan dari titik-titik yang sepanjang melingkar ini. Ini sebenarnya kumpulan titik-titik. Ini merupakan segmen garis yang menghubungkan titik pusat dengan segmen garis pada lingkaran. Nah, ini namanya jari-jari. Nah, biasanya diberi huruf semacam ini di titik garis yang menghubungkan titik pusat P ke Q. Nah, itu disebut jari-jari ya. Bentuknya tidak harus seperti ini. Nah, bisa jadi seperti ini jari-jari. Ya, misalnya R ke S. Nah, atau dari A ke B. Nah, ini menghubungkan dari titik pusat suatu titik pada lingkaran. Nah, ini namanya jari-jari. Kemudian setelah jari-jari, diameter. Apa itu diameter? Nah, perhatikan, diameter atau biasanya disebut garis tengah. Garis tengah. Jadi diameter ini membagi lingkaran sama besar. Nah, jadi garis ini tepat di tengah-tengah melintasi titik pusat. Jadi ini titik pusat menghubungkan tepian lingkaran antara ujung yang satu dengan ujung yang lain. Ini namanya diameter. Jadi diameter itu membagi lingkaran menjadi dua sama besar. Ini namanya diameter. Nah, biasanya digambarkan dengan huruf tertentu, misalnya jarak C ke D yang melalui titik pusat ini yang membagi lingkaran menjadi sama besar, ini namanya diameter atau titik atau garis tengah. Ya, bisa jadi seperti ini bentuknya, bisa jadi melintang seperti ini. Nah, ini diameter. Saya menghubungkan titik J ke K. Ya, lanjut.
Setelah diameter, busur. Nah, apa itu busur? Perhatikan garis lengkung ini ada titik, ini ada garis lengkung ini, titik ini. Nah, titik ini sampai ke sini, nah itu dihubungkan suatu garis ini. Titik lengkung yang bentuknya persis seperti lingkaran itu sendiri. Nah, ini merupakan bagian tertutup pada lingkaran. Ini jarak, ini panjang ini sampai ke sini, ini namanya busur. Namanya busur. Misalnya diberi huruf, misalnya garis lengkung B sampai C, ini namanya apa? Namanya busur. Biasanya berimbit dengan lingkaran itu sendiri, jadi bentuknya berimbit persis, tidak kelebihan atau kurang, tidak. Nah, ini namanya busur. Nah, bisa jadi bentuknya seperti ini ya. Busur misalnya jarak R ke S, garis lengkung menghubungkan titik R ke S, ini namanya busur. Nah, setelah busur, sekarang tali busur. Nah, kalau tadi garisnya menghubungkan titik ini ke titik ini, melengkung, berimbit dengan lingkaran. Nah, sekarang garis lurus yang menghubungkan titik pada lingkaran, pada ujung-ujungnya pada lingkaran. Jadi segmen garis ini namanya segmen garis. Ini ujung-ujungnya pada lingkaran. Ujungnya ini, ujung ini sama ujung ini namanya tali busur ya, tali busur. Nah, biasanya diberi huruf untuk memudahkan, misalnya jarak antara garis yang menghubungkan dari R ke S ini namanya apa ya? Namanya ya tali busur. Nah, bisa jadi bentuknya seperti ini. Nah, ini namanya tali busur. Ingat, tali busur merupakan segmen garis yang ujung-ujungnya pada lingkaran. Jadi segmen garis yang ujung-ujungnya pada lingkaran. Jadi ujung yang ini pada lingkaran di sebelah sini, ujungnya titik S ini pada sini. Ini namanya tali busur. Nah, setelah tali busur, sekarang apotema. Apotema itu apa? Nah, ini tali busur, ini titik pusat. Nah, ini tali busur, ini titik pusat. Jadi apotema itu yang ini. Nah, ini namanya apotema. Jadi yang hijau ini namanya apotema, merupakan jarak terpendek dari titik pusat ke tali busur. Jadi jarak terpendek dari titik pusat ke tali busur. Nah, dan apotema ini, jaraknya ini selalu tegak lurus dengan tali busur. Ya, lihat tanda itu, tanda siku. Ini tanda siku, artinya apotema ini tegak lurus dengan tali busur. Ingat, apotema merupakan jarak terpendek antara pusat, titik pusat dengan tali busur. Nah, dan selalu tegak lurus.
setelah apotema sekarang juring. Nah, perhatikan, ini namanya juring. Ya, juring ini merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari. Jadi juring merupakan daerah yang dibatasi oleh busur, ini busur, ya, ini busur, dan jari-jari. Ini jari-jari, dua jari-jari. Ini sama ini. Ya, ini sama ini. Ini jari-jari, ini jari-jari, ini busur. Nah, ini daerah dibatasi oleh busur dan dua jari-jari. Ini jari-jari. Namanya juring. Nah, bisa jadi bentuknya seperti ini, juring. Kalau tadi yang agak kecil namanya juring minor, kalau yang besar juring mayor. Kalau melebihi dari setengah lingkaran itu disebut juring mayor. Kalau kurang dari setengah lingkaran itu juring minor. Nah, ini busurnya sampai sini. Nah, ini jari-jarinya, ini sama ini sama ini jari-jarinya. Yang ini, daerah ini namanya juring. Ya. Walaupun ini disebut juring mayor atau juring yang lebih besar, tetap namanya juring. Nah, setelah juring sekarang tembereng. Nah, apa itu tembereng? Tembereng merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Ini, nah, ini busur, saya ulangi, ini tali busur. Nah, yang ini, daerah ini namanya tembereng. Ya, namanya tembereng. Nah, bisa jadi seperti ini. Kalau tadi kan, nah, di atas ini, jadi bisa jadi sebelah sini dan seterusnya. Yang penting kuncinya adalah tembereng itu daerah yang dibatasi, daerah di dalam lingkaran ya, yang dibatasi oleh busur dan tali busur ya. Nah, ini juga disebut tembereng ya. Itu dibatasi oleh busur dan tali busur. Ini namanya tembereng ya. Demikian pembahasan kita tentang bagian-bagian lingkaran ya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat.